Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah FISMAT 1 ini, ya, sesi sinkronus. Hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai Laplace transform atau transformasi Laplace. Oke, sorry, lagi loading. Ya, sambil loading saya akan saya akan memaparkan apa itu transformasi Laplace dan kenapa kita butuh transformasi Laplace, ya. Transformasi Laplace ini salah satu dari sekian cara atau teknik yang digunakan orang untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa yang linear. Nah, persamaan Laplace ini, transformasi Laplace, bukan persamaan Laplace ya. Nanti di kuliah elektromagnetika, Anda akan bertemu dengan apa yang dinamakan persamaan Laplace. Jadi agak sedikit beda ya. Persamaan Laplace itu masuknya kalau di FISMAT itu adalah di persamaan diferensial parsial, bukan persamaan diferensial biasa. Ya. Jadi di sini saya membahas transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu digunakan untuk mencari solusi PDB, ya. PD yang biasa. Nah, transformasi Laplace ini masuk ke dalam apa yang orang namakan sebagai transformasi integral, ya. Jadi transformasi integral itu adalah satu umbrella atau satu payung pembahasan di matematika atau di FISMAT, ya, di mana selain transformasi integral ini adalah suatu teknik integral gitu ya. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan. Gitu ya, ini adalah kita namakan transformasi integral. Jadi transformasi integral ini dia punya input, ya, dan dia punya output. Jadi dia bekerja seperti mesin, ya. Anda bisa bayangkan seperti mesin di pabrik, ya, atau juga seperti operator, ya, operator. Hanya saja di sini operatornya nanti berupa integral. Kalau yang sudah kita pelajari operator selama ini operator diferensial, ya, del atau nabla, ya, itu bisa berupa divergensi, gradien, curl, dan Laplacian, ya, ataupun operator turunan yang kemarin kita definisikan D besar, yaitu operator diferensial. Nah, ini operator integral, ya. Operator itu kan memang seperti mesin, ya. Anda punya inputnya apa? Inputnya adalah fungsi, ya. Inputnya fungsi, saya namakan misalnya fungsi apa di sini, ya. Transformasinya misalnya inputnya adalah fungsi X. X ini bisa apapun, ya. Nah, nanti keluarnya adalah fungsi P. P adalah fungsi lain, ya, gitu ya. Nah, jadi transformasi integral ini secara umum mengolah fx, ya, dan mengeluarkan GP. Nah, integral transform atau transformasi integral ini banyak macamnya, ya. Salah satu contoh transformasi integral adalah transformasi Laplace, ya. Transformasi Laplace. Ada lagi yang lainnya, ya, ini juga sangat terkenal namanya transformasi Fourier, ya. Ini juga akan dipelajari di FISMAT 2, ya. Fourier, ya. Ada lagi misalnya transformasi Hilbert, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak jenis transformasi integral. Yang akan saya bahas di sini adalah transformasi Laplace saja, karena ini berkaitan dengan topik PDB. Ya. Nah, transformasi Laplace ini akan banyak sekali aplikasinya, ya, bagi Anda, ya, yang sekarang kalian angkatan 2020, ya. Iya, Pak.
Iya, Pak. 2020 ini nanti ini sudah masuk kurikulum baru ya, jadi tidak ada lagi peminatan setahu saya ya. Artinya Anda bebas untuk mengambil mata kuliah pilihan. Nah, tapi tetap saja kan masing-masing kalian kan punya minat yang mungkin tidak seragam ya. Ada yang minat, saya lebih minatnya mendalami fisika yang instrumentasi elektronika, saya minatnya mendalami fisika yang material dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa transformasi Laplace ini banyak aplikasinya di instrumentasi elektronika ya, terutama di teori atau sistem kendali ya, control system, control teori ya. Itu salah satu mata kuliah pilihan yang bisa Anda ambil nanti ya. Nah, itu akan sangat banyak sekali mengelaborasi penggunaan transformasi Laplace. Jadi, bagi Anda yang ingin mendalami fisika, peminatan instrumentasi elektronika ya, jangan menyangka bahwa FISMAT itu tidak penting. Akan sangat berguna sekali pemahaman Anda mengenai dari solusi persamaan diferensial dan transformasi Laplace di sana. Oke, anyway, sekarang apa sih transformasi Laplace itu? Gitu ya. Jadi transformasi Laplace ini didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi definisi dari transformasi Laplace ya. Saya akan menggunakan notasi ya. Notasinya mungkin masing-masing buku punya notasi yang berbeda-beda. Saya coba samakan notasinya dengan yang saya akan gunakan notasi yang ada di catatan saya gitu ya. Nah, mungkin agak berbeda dengan notasi yang ada di buku Boas ya, tapi mungkin sama dengan notasi di buku yang lain. Tidak masalah, asal konsisten aja. Baik, Laplace transform didefinisikan sebagai berikut ya. Saya menulisnya L-script seperti ini ya. L-script ini dia inputnya adalah fungsi ya f, saya namakan f-nya ft gitu ya. F sebagai fungsi t gitu maksudnya ya. T ini bisa apapun ya. Nanti dalam kasus fisika T ini bisa waktu, tapi bisa juga variabel bebas apapun. Ini didefinisikan sebagai integral dari 0 sampai tak berhingga. Ya, ingat, dari 0 sampai tak berhingga batasnya. Jadi apa? Dari Ft dikalikan, jadi integrannya adalah Ft itu sendiri dikali eksponensial minus Pt. dt, integralkan terhadap T. Ya. Oke. Inilah definisi dari transformasi Laplace ya. Jadi kalau Anda ingin mentransformasi Laplace-kan suatu fungsi, secara notasi ditulis L dari fungsi tersebut, maka itu sama dengan mengintegralkan fungsi tersebut dikalikan dengan eksponensial minus Pt. Oke, nah hasil transformasi Laplace-nya ya, hasil transformasi Laplace-nya itu saya namakan F besar ya, fungsi F yang berbeda dengan F kecil. Nah, Anda lihat di sini diintegralkan terhadap T, artinya T bukan lagi variabel bebas ya, karena sudah diintegralkan. Diintegralkan dari 0 sampai tak berhingga. Nah, sekarang berarti apapun hasilnya ini, dia tidak lagi bergantung pada T. Tapi dia akan bergantung pada P. Jadi ini F besar fungsi P. Inilah definisi dari transformasi Laplace. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini definisi dari transformasi Laplace. Ada yang mau bertanya? Pak, kenapa integral dari 0 sampai tak hingga? Nah, itu definisi ya. Anda bebas mendefinisikan bentuk transformasi lain ya. Dengan nama Anda silakan. Batas integral dari mana sampai mana silakan aja. Ya. Nggak ada masalah. Itu kita bisa mendefinisikan
satu transformasi atau satu definisi baru di matematika atau di fisika, ya di FISMAT gitu ya. Sekarang pertanyaannya apa? Sekarang apakah definisi atau transformasi yang kita definisikan itu useful atau tidak dalam memecahkan problem matematika atau fisika gitu kan? Transformasi Laplace didefinisikan seperti ini karena dia kita akan lihat nanti dia useful, berguna untuk mencari solusi persamaan diferensial. Tapi sebelum diterapkan ke situ, saya akan mengelaborasi dulu atau mengeksplor dulu contoh-contoh dari fungsi hasil transformasi Laplace. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ya cara langsung mengelaborasi tentunya kita ambil fungsi sembarang ya, kita masukkan ke sini, kita lihat apa hasil transformasinya. Sebagai contoh, kalau saya ambil saya akan mengambil beberapa fungsi f, t ya. Contoh paling simpel adalah kalau ft-nya adalah konstanta. Ft-nya konstan. C misalnya. C-nya konstan gitu ya. Dan saya ambil konstannya lebih besar daripada 0 misalnya. Oke. Konstan ini bisa berupa 1, termasuk 1 gitu kan ya. Termasuk 0 juga ya. Tapi kalau 0 kan, maka kan ini integral tentu ya transformasinya juga akan 0. Hasil transformasinya maksudnya. Nah, kalau saya punya seperti ini, maka transformasinya apa? Ya ini berarti hanyalah integral dari eksponensial itu saja ya. 0 sampai tak berhingga. Integralnya apa hasil integralnya? Yang tahu? 1/P ya Pak? 1/P, oke. Ya, ya itu betul. Maksud saya tadi bertanya sebelum kita masukkan batasan itu. Tapi ya itu hasilnya betul. Integralnya 1/P. Jadi kalau kita lihat ini kan kalau diintegralkan kan ini ada C, ini jadi min 1/P dikali E pangkat min PT gitu kan. Baru kita masukkan batas-batas integralnya. T sama dengan tak berhingga gitu, ini T sama dengan 0. Ya. E pangkat minus tak berhingga itu adalah 0. Ya. E pangkat 0 adalah 1. Jadi di sini kalau saya masukkan batas-batasnya ini menjadi min 1. Artinya ini adalah C/P. Ya. Inilah F besar P-nya ya. Ya, ini adalah F besar P-nya. Ya, atau hasil transformasi Laplace-nya. Jadi kalau fungsi F kecil T itu adalah konstan, saya punya F besar P-nya adalah C/P. Kalau fungsinya yang paling populer, itu kalau fungsinya eksponensial juga. Kalau F adalah E pangkat minus A dikali T. Ya. A-nya konstan di sini ya. A-nya konstan. Oh, sorry sebentar ya, ada yang saya mau ambil keluar.
Ya, mohon maaf. Saya lanjutkan. A di sini konstan ya. Jadi A itu bukan fungsi T. Apa? Transformasi Laplace-nya. Nah, ini karena dia bukan konstanta, saya masukkan ke dalam integral. Jadi di sini integralnya adalah E pangkat min AT dikali E pangkat min PT gitu ya. Jadi di sini bisa saya gabung aja E pangkat min dalam kurung A plus P dikali T dt. Ini integral dari 0 sampai tak berhingga. Karena A plus P ini konstan, ya dengan mudah Anda bisa lihat bahwa ini sama dengan min seper A plus P E pangkat min A plus P dikali T ya. Masukkan batasnya dari 0 sampai tak berhingga, sama ya. Eksponensial ini kalau dimasukkan batas-batasnya, nilainya akan min 1 juga. Jadi ini adalah seper A plus P. Ya. Ada pertanyaan mengenai ini? Nah, oke. Ada pertanyaan ya? Nah, bagaimana kalau saya ambil contoh fungsinya adalah fungsi polinom. Fungsi polinom itu ya T pangkat. Ya. Yang paling mudah saya ambil fungsi polinomnya adalah T pangkat 1 dulu ya. Di sini saya ambil konstanta koefisiennya 1. Anda bisa tambahkan koefisien selain 1 tanpa tidak ada masalah ya. Maka transformasi dari fungsi T sama Ft sama dengan T ini E pangkat minus PT. Nah, ini gimana cara menyelesaikan integralnya? Ada yang tahu? Integral parsial, Pak. Betul, dengan integrasi parsial ya. Saya kira ambil U dan V-nya apa di sini? U-nya apa? V-nya apa? Ini akan berdampak, U-nya apa, dV-nya maksud saya. Ini akan berdampak menjadi DU-nya apa, dan V-nya apa, gitu kan. U-nya apa? U-nya yang paling gampang kita ambil T ya. DU-nya hanyalah DT. DV-nya berarti adalah E pangkat minus PT DT. Ya. E pangkat minus PT DT. Kalau ini DV-nya, maka V-nya adalah integralnya. Integralnya, ya tadi sudah kita integralkan sebelumnya ya, tapi ini integralnya tak tentu. Jadi langsung tulis saja min per P, E pangkat min PT. Nah, maka ini menjadi UV ya, U dikali V, kan min T per P dikali E pangkat minus PT. Nah, ini dievaluasi di batas-batasnya ya. Dikurang integral PDU. PDU berarti ini ya. Nah, ini jadi plus kan, ini ada minus ya. Per P saya taruh luar karena ini konstanta. Nah, integral VDU-nya jadi min PT DT saja. Oke. Nah, integral suku kedua sudah tahu ya. Ini apa integral suku kedua ini? Yang tadi sudah kita kerjakan kan. Kalau kita masukkan batas-batasnya langsung, ini kan langsung adalah apa? Min seper P ya. Dari contoh-contoh atasnya. Nah, sekarang saya mau tanyakan ini.
saya punya fungsi P ini konstanta ya. Saya punya fungsi minus T per P dikali E pangkat min PT. Kalau saya masukkan T-nya tak berhingga, hasilnya apa? Kalau saya masukkan T-nya 0, hasilnya apa? Pak, Hah? maaf itu tadi layarnya di saya kayak nge-freeze gitu ya Pak. Di Dari beberapa mana? teman saya juga kayak gitu. Oke, dari mana saya bisa mulai lagi? Kalau saya sudah muncul sih. Yang lain bagaimana? Oke. Kalau itu saya mulai lagi dari sini ya. Ini integral kedua, suku kedua bisa diselesaikan ya. Min per P hasilnya. Sama seperti sebelumnya. Tinggal suku pertama. Suku pertama ini, coba lihat. Kalau saya masukkan T-nya tak berhingga, hasilnya apa? Ada yang bisa jawab? Tentu ya. Sorry? Tak tentu bukan, Pak? Tak tentu kenapa? Tak hingga dikali 0. Bukan ya. Kalau kita lihat ya secara naif di sini akan jadi tak berhingga ya. Di sini sedangkan ini jadi 0 ya kan. Nah, ya itu kita perlu apa ya? Perlu trik dalam mengambil limit T tak berhingga. Jadi ini kita ambil limit gitu ya. Kita ambil limit T menjadi tak berhingga bagi fungsi ini ya. Kita lihat ini fungsinya linear ya. Jadi kalau kita ambil limit T menjadi tak berhingga, dia akan menuju tak berhingga secara linear. Tapi ini fungsinya eksponensial eksponensial decay, eksponensial yang turun gitu ya. Dan ketika kita ambil T-nya mendekati tak berhingga, eksponensial decay ini, peluruhan eksponensial ini akan menuju 0. Nah, ini fungsi linear, ini fungsi eksponensial. Ya. Fungsi eksponensial itu non linear kan ya. Sedangkan ini fungsi linear. Jadi dengan kata lain, fungsi eksponensial ini dia akan lebih cepat menuju 0 dibandingkan T menuju tak berhingga. Paham ya? Karena dia linear sifatnya, dia non linear ya. Jadi kalau Anda plot ya, kalau ini sekedar gambaran aja. Kalau Anda plot kalau Anda plot fungsi linear itu seperti ini. Linear ya. Gitu ya. Ya ginilah katakanlah ya. Ini berarti kalau ini T ya, T-nya menuju tak berhingga maka dia akan naik seperti ini linear. Tapi fungsi eksponensial minus atau eksponensial decay, peluruhan eksponensial itu kayak gini. Ya. Jadi di sini Anda lihat bahwa eksponensial ini dia ketika kita ambil limit sama-sama T mendekati tak berhingga, eksponensial ini akan menuju 0 lebih cepat dibandingkan T menuju tak berhingga ya. Jadi ini menuju 0 dan ini menuju tak berhingga pada kasus ini ya. Nah, tapi dia menuju tak berhingganya secara linear, agak lama gitu ya. Sedangkan ini menuju 0 secara eksponensial, cepat gitu. Shoot. Nah, maka ini lebih kuat. Yang ini menang. Artinya adalah keseluruhannya akan menuju ke 0, bukan ke tak berhingga. Bisa dipahami argumennya ya. Jadi pada limit T mendekati tak berhingga, ini 0 semuanya. Pada limit T mendekati 0, eksponensial jadi 1, tapi T-nya 0 di sini. Ya kan 1 dikali 0. Ya 0. Ya. Jadi semua suku ini 0. Ya. Jadi suku pertama ini seluruhnya 0, baik untuk batas atas maupun batas bawah ya. Itu argumennya. Jadi dengan kata lain di sini ya FP-nya adalah min seper P kuadrat saja, datang dari suku kedua. Oke. Ada pertanyaan mengenai contoh ini?
Pak izin bertanya Pak. Silakan. Itu kan T per P tadi linear sama eksponensial ya Pak. Tapi kalau semisal itu fungsi parabolik gimana Pak, T kuadrat? Kita Ya, saya akan gimana? bahas itu. Saya akan bahas itu sebenarnya. Oke Pak. Jadi gini, T kuadrat, T pangkat 3 gitu ya. Itu fungsi yang nonlinear juga. Nah, tapi di sini kita lihat mana yang lebih kuat, nonlinear yang kuadrat ya atau nonlinear yang eksponensial. Eksponensial itu kalau kita ingat ya, eksponensial AX ini kan kita bisa ekspansi dalam bentuk deret tak berhingga ya. 1 plus AX plus AX kuadrat per 2 faktorial plus AX pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya ya. Dan A ini bisa positif atau bisa negatif, karena tinggal masukkan aja kalau A-nya negatif ya. Jadi ini negatif, ini positif, tapi ini negatif lagi, ini positif dan seterusnya. Nah, artinya apa? Eksponensial itu baik yang positif maupun negatif itu mengandung semua suku nonlinear ya. Suku yang dari suku yang linear pangkat 1 maupun semua suku nonlinear ya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Jadi kalaupun di sini Anda punya T kuadrat, ya eksponensial akan masih menang karena dia selain punya kuadrat punya juga yang pangkat 3 dan seterusnya. Di sini T pangkat 5, eksponensial juga punya pangkat 5 dan pangkat 6 seterusnya ya. Jadi eksponensialnya akan selalu lebih kuat atau lebih menang dibandingkan yang polinom yang secara individu gini ya, T atau T kuadrat dan seterusnya. Jadi dengan argumen seperti itu, kalau Anda ganti dengan T kuadrat, T pangkat 3 dan seterusnya secara individual ya, suku yang ini tetap menang. Eksponensial tetap menang. Jadi suku pertama ini, keseluruhan suku pertama ini hasilnya akan tetap 0 juga. Nah, itu sekarang saya akan ambil contoh di sini. Kalau misalnya saya punya FT-nya bukan sama dengan T, tapi T kuadrat. Ya. Maka Laplace, transformasi Laplace dari fungsi ini adalah integral dari 0 sampai tak berhingga T kuadrat E pangkat minus PT dt. Nah, sama ya, ini Anda gunakan apa? Anda gunakan integrasi parsial lagi. Ya. Saya langsung tuliskan aja, kalau Anda ambil U-nya adalah T kuadrat dan dV-nya adalah eksponensial minus PT dt, ini bisa dituliskan sebagai berikut, langsung aja ya. Bisa dicek sendiri ya. E pangkat minus PT. Nah, ini yang tadi Anda tanyakan ya. Evaluasi dari 0 sampai tak berhingga. Ditambah 2 per P ya. Integral 0 sampai tak berhingga. T dikali E pangkat minus PT dt. Nah, ini suku yang tadi ya. Bagaimana kalau ini T kuadrat? Sama argumennya ya. Ini keseluruhannya baik dievaluasi pada syarat batas atas maupun syarat batas bawah nih sama-sama 0 ya. Nah, ini sudah kita evaluasi tadi ya. Ini pakai integrasi parsial lagi, tapi sudah kita evaluasi ya. Hasilnya tadi adalah apa? Min apa plus? Saya ada. Oh, oke. Di sini ada minus ya. Ada kesalahan di sini. Harusnya di sini sorry. Sedikit kesalahan. Tampaknya U dikali V. Oke, U dikali V minus integral VD. Oke, ya plus, ya benar, plus integral PDU. Oh, sorry, kesalahan saya adalah di sini ya. Ini adalah plus. Integral ini tadi sudah kita evaluasi di sini ya. Itu hasilnya seper P ya, bukan min seper P ya. Maka di sini jadi hasilnya adalah seper P kuadrat. Mohon maaf, saya koreksi ya tadi ya. Ini seper P jadi seper P kuadrat ya. Nah, ini berarti kita sudah tahu bahwa ini adalah seper P kuadrat ya.
Jadi berbekal pengetahuan kita tentang transformasi Laplace untuk T, kita bisa kerjakan transformasi Laplace untuk T kuadrat ya. Berarti ini adalah 2 per P pangkat 3 ya. Ini adalah FP-nya. Jadi Anda lihat di sini polanya. Kalau FT-nya adalah T pangkat 1, F besar P-nya adalah 1 P kuadrat. Kalau F kecil T-nya adalah T kuadrat, F besar P-nya adalah konstanta dikalikan 1 P pangkat 3. Ya. Untuk lebih jelasnya saya ambil satu contoh lagi kalau misalnya FT-nya adalah T pangkat 3. Kalau T-nya FT-nya T pangkat 3, ini integral integral Laplace seperti apa? Nah, ini kan berarti T pangkat 3 E pangkat minus PT dt 0 sampai tak berhingga. Ini berarti Anda lakukan integrasi parsial sebanyak 3 kali ya. Saya tidak perlu mengulangi. Ini seperti ini suku pertama ya. Nah, ini ada T pangkat 3, tapi tetap kalah dengan eksponensial. Ya. Dan suku keduanya ini tinggal 3 per P, integral 0 sampai tak berhingga, ini T kuadrat, E pangkat minus PT dt. Nah, kita sudah tahu ini dari atas ya, 2 per P pangkat 3. Ini 0, ini 2 per P pangkat 3. Jadi di sini saya bisa tuliskan hasilnya adalah 3 dikali 2 ya. Ini saya tulis seperti ini ya. 3 dikali 2 per P pangkat 3 ya. Ini 6 ya. Tapi saya ingin menuliskannya dengan tulisan 3 faktorial per P pangkat 3. Oke. Nah, Anda bisa cek sendiri dengan mudah dengan pola yang Anda lihat di sini ya. Kalau saya generalisir untuk polinom T pangkat N, ya, N-nya di sini adalah, saya batasi N ini lebih besar daripada 0, dan ini N-nya ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Maka Anda bisa lihat polanya, ini dapat saya tulis sebagai N faktorial ya, per P pangkat N plus 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Oke, saya akan coba eksplor kemungkinan fungsi-fungsi lain dari F kecil t ya. Fungsi-fungsi yang kita sudah familiar dengannya atau kita sudah ketahui. Misalnya Ft-nya adalah sinus. Sin A. T. A-nya adalah konstanta gitu ya. Gimana kalau sinus? Sinus, ya berarti ini adalah kita masukkan integral sinus gitu ya. 0 sampai tak berhingga sin AT dikali E pangkat minus PT gitu ya. DT. Oke.
Ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara ya. Satu cara yang paling immediate, yang paling yang paling terlihat adalah dengan integrasi parsial. Saya akan ambil U-nya sinus. DU-nya apa? DU-nya di sini deh. Kalau U-nya sinus, DU-nya apa? U-nya adalah sinus AT. DU-nya, saya punya A cos AT DT. Ya. DV-nya adalah E pangkat minus PT DT, maka V-nya adalah min 1/P E pangkat min PT. Kalau saya masukkan ke sini, ya saya tulis sama dengan di sini, maka U dikali V ini apa berarti? U dikali V berarti saya punya min, nah ini ada sinus sin AT dibagi P dikali E pangkat min PT. Ya. Dievaluasi dari 0 sampai tak berhingga. Ya. Dikurang integral VDU. Nah ini berarti ditambah, jadi ada konstanta A, ada 1/P gitu ya. Integral dari cosinus AT dikali E pangkat min PT DT. Gitu ya. Oke, suku pertama kira-kira apa kalau saya masukkan batas-batasnya? Sama seperti sebelumnya ya. Ingat, sinus itu kan dia itu rentangnya dari dia inputnya itu kan dari 0 sampai 2pi saja ya. Dan sinus itu dari 0 sampai 1 rentangnya. T-nya harus dari 0 sampai 2pi saja ya. Jadi kalau T-nya dimasukkan tak berhingga, ini sinusnya jadi tak tentu ya. Tapi finite, tidak akan pernah infinite. Nah, karena eksponensialnya dimasukkan tak berhingga akan 0 ya. Jadi suku ini tetap 0. Kalau dimasukkan T-nya 0 ya sinusnya 0, jelas ya. Jadi suku ini sama, ini semuanya sama dengan 0. Nah, tinggal suku ini apa? Nah, ternyata suku ini nggak bisa diintegralkan juga, harus kita lakukan integrasi parsial ya. U-nya adalah ambil cos AT. Kalau U-nya ini DU-nya apa? DU-nya berarti min A sin AT DT gitu ya. DV-nya apa? DV-nya adalah E pangkat min PT DT, maka V-nya adalah min 1/P E pangkat min PT. Jadi kita lakukan integrasi parsial kedua. Ya, integrasi parsial yang kedua. Nah, ini kan di ruas kirinya adalah integral ini ya. Jadi saya tulis saja ya. Di ruas kirinya adalah integral dari 0 sampai tak berhingga. Dari 0 sampai tak berhingga. Bukan E, tapi sinus ya. Ya oke. E pangkat minus PT dikali sin AT, sama aja ya. DT. Ya, ini di ruas kiri ya. Di ruas kanannya kita punya ini 0. Lalu ini adalah kita lakukan integrasi parsial lagi. Jadi tadi U dikali V ini jadi min 1/P
cos AT per P dikali E pangkat min PT gitu ya, dievaluasi dari 0 sampai tak berhingga. Ya. Min integral VDU. Min jadi plus jadi min lagi. A per P integral dari 0 sampai ini sampai tak berhingga VDU. Berarti sin AT dikali E pangkat min PT. Gitu ya. Nah, sekarang suku yang pertama ini hasilnya apa? Apakah 0 juga? Suku ini hasilnya apa? Ada yang tahu? Kalau diambil limit T-nya mendekati tak berhingga, apa? Nol ya. Tapi kalau diambil T sama 0, hasilnya apa? Halo, halo. Ada yang perhatikan? Bisa terdengar suara saya? Oh, bisa, Pak. Kalau Anda ambil T-nya sama dengan 0, hasilnya apa ini? Ini ya. Ini kan kalau diambil T-nya tak berhingga ini 0. Kurang. Kalau ambil Dikurang T-nya 1 bukan Pak? 1, Pak. ya. Seper P. Ya, oke. Coba apalah. Ada yang bilang seper E, ada yang bilang 1. Lihat, ketika T-nya 0, eksponensialnya akan 1 ya. Cos-nya akan 1. 1. Jadi seper P. Atau min seper P ya. Jadi plus per P ya. Jadi ini nggak 0 ya. Suku ini nggak 0, tapi jadi seper P. Ya, tadi ada yang jawab seper P. Betul. Ya. Bagaimana dengan suku kedua? Nah, suku kedua balik lagi ke problem awal nih. Ya, kita mulai dari sini, ternyata integrasi parsial 2 kali, balik lagi ke sini. Berarti nggak menyelesaikan masalah dong. Kalau kita pintar, sebenarnya ini menyelesaikan masalah. Caranya gimana? Taruh suku kedua ini di ruas kiri. Artinya apa? Suku kedua ini sama ya, ini sama dengan di ruas kiri kan? Integral dari 0 sampai tak berhingga sinus AT E pangkat minus PT DT. Sama ya? Jadi Anda lihat kalau ini saya oper ke ruas kiri, saya punya bentuk ini ada yang kurang di sini ya. Ini udah ada AP, A per P, ini dikalikan A per P lagi. Ini berarti A kuadrat per P kuadrat ya. Nah, di sini udah ada A per P. Oh, di sini juga udah ada, mohon maaf. Tadi saya di sini udah ada A per P juga di sini ya. Di sini saya tulis ya A per P kuadrat. Gitu ya. Jadi ini A per P kuadrat di sini ya. A per P kuadrat. Oke. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau ini saya bawa ke ruas kiri, jadi saya punya 1 plus A kuadrat per P kuadrat, ya, dikalikan integral dari 0 sampai tak berhingga, E pangkat minus PT, sin AT, dt. Di ruas kanan, saya cuman punya, ini semuanya mencakup minusnya berarti ya di sini ya. Dan ini minusnya, kalau dimasukkan jadi plus di sini ya. Di ruas sekarang saya cuma punya A per P kuadrat. Artinya apa? Dari situ saya bisa lihat bahwa integral 0 sampai tak berhingga E pangkat minus PT sinus AT dt itu bisa didapatkan dari A per P kuadrat dibagi 1 plus A kuadrat per P kuadrat. Ini bisa disederhanakan ya. A per P kuadrat dibagi
A kuadrat plus B kuadrat dibagi P kuadrat. P kuadratnya di cancel. Sorry. Jadi di sini saya punya A per A kuadrat plus B kuadrat. Inilah hasil transformasi Laplace dari sinus AT. Paham ya? Jadi FP-nya atau FP-nya adalah A per A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Atau juga ini bisa ditulis L dari sin AT gitu ya. Ada pertanyaan mengenai ini? Mengenai penurunan ini? Hal yang sama juga bisa diterapkan untuk cosinus. Ya. Kalau pakai integrasi parsial, Anda akan lihat bahwa turunannya 2 kali. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Bagaimana kalau sekarang saya bisa mencari cosinus, tapi saya akan mencoba mencari kalau saya mencari ya ini misalnya FT adalah cosinus gitu ya. Dengan metode yang sama Anda akan dapatkan Anda bisa dapatkan hasilnya gitu ya. Kan berarti integral dari 0 sampai tak berhingga cos AT dikali E pangkat minus PT DT. Ya, caranya sangat mirip ya. Cuma nanti ada sin, ada cos lagi gitu ya. Mirip sekali. Saya tidak akan mengulangi 2 kali karena esensinya sama. Langsung saya tulis di sini hasilnya ya. Bisa dicek. Hasilnya adalah P per A kuadrat plus B kuadrat. Ya, ini transformasi Laplace dari cosinus AT. Ini juga bisa didapatkan dengan metode tanpa harus melewati integrasi parsial ya. Caranya alih-alih meninjau FT-nya adalah sinus atau cos, bagaimana kalau saya meninjau FT-nya adalah eksponensial IAT. Kita tahu eksponensial IAT ini kan bisa ditulis dalam bentuk cosinus AT plus I sinus AT ya. Nah, kalau ini kita cari transformasi Laplace-nya, ya ini kan lebih mudah ya, karena ini kan jadi eksponensial IAT dikali eksponensial min PT ya. Jadi inilah IA min P kali T, gitu ya.
Ya kan? Nah, ini kan persis, bukan persis ya, tapi sangat mirip seperti kasus mana? Kasus ini ya. Sini ya. Hanya saja saya bisa keluarkan atau saya bisa ubahnya seperti ini ya. Ini bisa ditulis apa? Tadi saya mau mengatakan apa? Nah, ini itu didapatkan dengan cara, kalau saya mohon maaf, saya naik ke atas lagi, mengganti A yang di sini ya dengan minus IA ya. Jadi Anda lihat di sini, kalau saya ganti A-nya dengan minus IA, maka saya akan dapat eksponensial IAT, persis sama seperti yang tadi saya tinjau ya. Paham ya? Ya. Oke, saya tulis di sini deh biar nggak bingung ya. Jadi gini, tadi kan kita sudah punya hasil ya, transformasi lapas dari E pangkat, saya ganti ini dengan alfa deh ya, E pangkat minus alfa T, alfa ini tadi yang saya tinjau ya, ini kan sudah adalah, kita dapat hasilnya alfa plus P, ya kan? Nah sekarang kita ganti alfanya, kita definisikan alfa adalah minus IA. Maka Anda lihat bahwa ini transformasi Laplace dari E pangkat IAT. Nah, itu berarti kita tinggal mengganti alfanya dengan minus IA saja. Jadi seper P min IA. Gitu. Nah, gimana? Nah, ini kan tinggal kita kalikan dengan, kita rasionalisasi ya, dengan P plus IA ya, conjugate kompleksnya per P plus IA. Ya. Hasilnya apa? E pangkat IAT hasilnya adalah ini P plus IA per bawahnya apa? P kuadrat plus A kuadrat, ya kan? Nah, inilah bilangan kompleks ya. Saya bisa tuliskan komponen realnya P per P kuadrat plus A kuadrat ditambah I A per P kuadrat plus A kuadrat. Oke. Paham ya? Lalu apa hubungan dengan sinus cosinus yang tadi? Karena Anda lihat di sini bahwa cosinus dari cosinus AT itu kan adalah komponen real dari E pangkat IAT, ya. Dan sinus AT adalah komponen imajiner dari eksponensial IAT. Maka Anda lihat transformasi Laplace-nya ini juga punya komponen real dan komponen imajiner. Maka transformasi Laplace dari cos AT itu adalah transformasi Laplace dari komponen real E IAT. Nah, karena operasi real dan imajiner ini kan linear ya, maka saya bisa keluarkan ya, ini sama dengan real dari transformasi Laplace untuk eksponensial IAT. Apa itu komponen real dari transformasi Laplace eksponensial IAT? Ini transformasi Laplace eksponensial IAT. Komponen realnya adalah P per P kuadrat plus A kuadrat. Ya. Sama di sini, maka transformasi Laplace untuk sinus AT itu sama dengan komponen imajiner dari transformasi Laplace
untuk eksponensial IAT. Apa itu komponen imajinernya? A per B kuadrat plus A kuadrat. Persis sama seperti yang tadi kita dapatkan ya. Ini komponen realnya, ini komponen imajinernya. Oke, ini cara lain ya. Dan lebih mudah tentunya caranya. Lebih simple, lebih singkat ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, Anda bisa mencari transformasi Laplace dari semua fungsi yang Anda sudah kenal ya. Dan kalau Anda lihat di buku itu, di buku Boas ya, itu di akhir bab 8, di akhir chapter 8, itu ada tabel yang isinya transformasi Laplace untuk semua fungsi atau kombinasi fungsi yang kita kenal. Ya, itu sudah dikerjakan orang ya. Jadi Anda tinggal merefer ke tabel tersebut untuk mencari transformasi Laplace dari berbagai fungsi yang familiar, yang kita biasa gunakan ya. Tapi tidak ada salahnya dan akan sangat baik sekali kalau Anda buktikan itu semua ya. Misalnya di situ ada ditandai dengan L1 sampai L35 gitu ya. Misalnya nah ini ada beberapanya sudah kita kerjakan tadi ya. Misalnya L1 sampai L5 itu sudah kita kerjakan ya. Nah, ini ada L9, sinus hiperbolikus AT. Nah, itu belum kita kerjakan. Akan baik sekali kalau Anda buktikan ya. Anda buktikan dengan definisi transformasi Laplace tadi, dengan definisi integral Laplace tadi ya. Coba dapatkan hasilnya benar nggak? Transformasi Laplace dari sinus hiperbolikus AT itu adalah A per P kuadrat min A kuadrat. Ya. Atau di L19 itu ada sin AT per T. Benar nggak sih transformasi Laplace-nya adalah arcus tangen A per P ya, dan lain sebagainya. Itu tidak ada salahnya dibuktikan ya. Jadi Anda bisa punya feel terhadap transformasi Laplace itu seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada pertanyaan ya. Dan kalau Anda lihat tabel itu, transformasi Laplace ini bisa digunakan bukan hanya untuk fungsi yang continuous ya. Fungsi yang continuous itu maksudnya fungsi yang terdefinisi di semua titik di dalam selangnya. Ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya fungsi yang continuous itu misalnya sinus ya, fungsi sinus atau cosinus ya. Sorry. Ya, misalnya fungsi sinus, cosinus, atau sinus dulu ya. Kan seperti ini kan. Ini kan continuous ya, misalnya dari selang 0 sampai 2pi, ini fungsinya terdefinisi di semua titik ya. Ini titik 0, ini titik 2pi, ya. Ini T, ya. Ini misalnya fungsi sin T, gitu kan. T berapapun dari 0 sampai 2pi terdefinisi nilainya ya, ada.
ada dan tidak singular ya. Artinya finite, nilainya berhingga gitu kan. T di sembarang titik, misalnya T-nya adalah pi per 2, sini ada 1 ya. T di antara 0, nilai T antara 0 dan pi per 2, sini juga ada. Gitu. Demikian pula seterusnya sampai 2pi ya. Kalau Anda perpanjang lagi selangnya, Anda bisa lihat bahwa sinus ini nilainya ada juga ya. Jadi ini nilai, ini contoh fungsi yang continuous. Ada fungsi yang tidak continuous. Tidak continuous ya. Misalnya fungsi tangga gitu ya. Step function. Jadi step function itu definisi misalnya gini. Seperti ini ya. Nah, apa sih ini? Salah mulu. Oke, seperti ini, gitu. Di sini ada lagi, gitu ya. Ini contoh fungsi yang tidak continuous ya, artinya Anda lihat ada patahan, gitu ya. Ini contoh fungsi yang orang namakan fungsi tangga atau fungsi step function ya. Ini nilai fungsi ini misalnya definisikan nilainya 0 ya untuk T misalnya sambil selang dari sini sampai sini saja gitu ya. Ini dari 0 sampai K misalnya ya. Saya meninjau hanya selang dari 0 sampai K saja. Ini T-nya akan 0 kalau F-nya akan 0 kalau T kurang dari K, dan F-nya akan 1 kalau T lebih besar daripada K, gitu ya. Ini fungsi tangga ya. Jadi dia nilainya ada terputus gitu ya, kurvanya terputus ya. Ini yang orang namakan tidak continuous. Nah, transformasi Laplace dapat kita terapkan untuk fungsi-fungsi yang non-continuous seperti ini juga ya. Asal integralnya eksis aja. Misalnya pada kasus ini ya, step function seperti ini. Kalau saya mau lakukan transformasi Laplace, bagaimana? Ya berarti kan ini kan integral dari 0 sampai tak berhingga ft dikali e pangkat minus pt dt, ya kan? Nah, ft-nya ini sekarang fungsi yang tidak continuous, 0 sampai 1. Ya. Agar bisa mengintegralkannya, kita partisi integralnya ya, sesuai dengan batas-batasnya. Dari 0 sampai k dulu. Ditambah dari K sampai tak berhingga gitu ya. Oh, sorry. Nah, kalau kita lihat ini dari selang 0 sampai K, F-nya 0 ya. Anda lihat di sini, F-nya 0 kalau dari selang 0 sampai K. Dari T 0 sampai, sorry, kebalik ini. Saya gambarnya kebalik. Oke, ini saya ganti deh gambar ya. Gambarnya agak-agak salah, tidak mendeskripsikan. Dari 0 sampai K nilainya 0 ya. Dari K di atas K misalnya nilainya 1 gitu ya. Karena K-nya di sinilah. Saya ambil K-nya di sini gitu, K. Ini dari 0 sampai K gitu ya. Atau dari sebelum K ya, dari sebelum K nilainya 0. Jadi tidak ada fungsinya di sini ya. Nah, setelah ada K dari K sampai seterusnya gitu ya, dari T sama K sampai seterusnya nilainya 1. Ini T-nya, ini nilainya 1 gitu ya. Ini fungsi tangga contohnya ya. Berarti ini 0 ya. Ini 0, makanya terdefinisi di sini saja. Nah, ini maka integralnya jadi tinggal
Integral 0 sampai, dari K, bukan dari 0 ya. Dari K sampai tak berhingga, E pangkat min PT DT. Ya. Ini kalau dievaluasi kan adalah, saya punya min per P, E pangkat min PT dievaluasi dari K, bukan dari 0, sampai tak berhingga. Ya. Dievaluasi di titik di T tak berhingga ini tetap 0, tapi dievaluasi di T sama dengan K itu nggak 1 ya. Dievaluasi di T sama dengan K adalah E pangkat min PK. Ya. Jadi di sini hasilnya adalah E pangkat min PK per T. Ya. Ini contoh bahwa transformasi Laplace bisa digunakan untuk fungsi yang non-continuous. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Anda bisa cek juga ya beberapa fungsi yang non-continuous itu di tabel di bagian akhir bab 8 di buku Boas ya. Jadi tentunya Anda tidak harus hafal itu, tidak ada kasusnya di matematika Anda harus menghafal ya. Anda cukup paham bahwa itu dapatnya dari mana dan Anda sudah bisa membuktikan untuk beberapa fungsi, akan lebih baik lagi kalau semua fungsi bisa dibuktikan ya. Tapi kalau Anda sudah membuktikan beberapa fungsi, itu bisa memberikan kepercayaan, rasa percaya bahwa memang tabel ini isinya benar ya. Dan tabel ini bisa selalu dibuktikan hasil transformasi Laplace ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan merefer ke tabel aja ya. Kalau misalnya mau apa sih transformasi Laplace dari suatu fungsi ya, itu sudah dikerjakan orang. Oke, jadi kita mulai dari jam 10 atau setengah 11 lah ya. Jadi sejam ini saya memperkenalkan tentang transformasi Laplace dan fungsi-fungsi hasil transformasi Laplace dari fungsi-fungsi yang kita sudah familiar. Nah, sekarang kita lihat apa sih gunanya dia? What is it good for? Apa keuntungannya atau apa kegunaan dari transformasi Laplace ini terutama di kasus PDB yang kita sedang tinjau ya. Nah, itu berarti kita membahas solusi PDB dengan transformasi Laplace. Oke, saya untuk menyamakan dengan notasi yang saya sudah terlanjur gunakan ya. Jadi di sini saya akan ambil fungsinya, notasi fungsinya Y ya. Dan Y ini fungsi dari T ya. Jadi saya ganti X jadi T, nggak ada masalah kan ya. Biar nggak rancu aja, karena tadi sudah kebanjur pakai T sebagai variabel bebasnya ya. Jadi Y aksen itu maksudnya adalah dy dt gitu ya. Y double aksen itu maksudnya adalah d kuadrat Y dt kuadrat. Oke, ini sekedar memperjelas aja. Nah, sekarang tinjau kalau saya punya transformasi Laplace dari gitu ya, L dari Y aksen. Atau dengan kata lain L dari dy dt. Jadi kita melakukan transformasi Laplace dari suatu derivatif. Nah, ini apa hasilnya? Ya, kita kerjakan aja. Integral dari 0 sampai tak berhingga Y aksen E pangkat minus PT dt. Ya. Nah, ini kan bisa dituliskan sebagai, terus di sini ya, ini adalah integral dari dy dt E pangkat min PT. Kalau Anda perhatikan, ini bisa saya tuliskan ya, dalam tanda integralnya ya. Ini kan
turunan dari fungsi A dikali fungsi B gitu ya. Nah, itu bisa ditulis sebagai turunan dari perkalian fungsi A dan fungsi B ya dikurang fungsi A dikali turunan fungsi B. Paham ya? Jadi yang saya lakukan di sini tidak berbeda dengan seperti ini ya. A dikali A aksen dikali B itu kan sama dengan A dikali B, semuanya diaksenin dikurang A dikali B aksen. Sama saja ya di sini. Cuman saya taruh ini semua dalam tanda integral. Ya. Lalu, apa yang kita punya? Nah, ini kalau suku pertama ini saya buka kurung kurawalnya, ini kan menjadi sepertinya DDT dari YE pangkat min PT DT ya dikurang ini integral dari Y. Nah, ini kalau diturunkan kan apa ini ya? Minus P ya. Minus P dikali E pangkat min PT. Berarti di sini ada plus P dikali E pangkat min PT. Paham ya? Kalau ada yang nggak paham, silakan bersuara. Atau ada gambar freeze atau suara saya terputus, silakan bersuara. Sekarang dilihat suku pertama. Integral dari turunan sesuatu dikalikan DT. Ya. Dengan aturan rantai, ini Anda bisa tulis jadi D Y E I E pangkat min PT. Ya. Jadi integral dari D sesuatu. Nah, kita sudah tahu itu integral dari sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri dievaluasi dari pada batas-batasnya. Jadi suku pertama dapat saya tulis sebagai Y, ini tentunya Y sebagai fungsi T gitu ya. Y sebagai fungsi T dikali E pangkat min PT dievaluasi dari 0 sampai tak berhingga. Ditambah suku kedua. Suku kedua adalah pasti dalam integral ya. P dikali integral 0 sampai tak berhingga Y E pangkat min PT. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya? Coba kita lihat, suku pertama ini apa? Sama seperti sebelumnya ya, apapun fungsi Y ini ya. Jadi gini, kita ambil asumsi bahwa Y ini fungsinya well behaved. Well behaved itu maksudnya adalah bukan fungsi yang berlaku liar ya, yang punya singularitas satu titik tertentu gitu ya. Selama fungsi Y ini well behaved, maka kalau dikalikan dengan E pangkat minus PT diambil limit T nyata berhingga ini akan selalu 0 juga. Ya, jadi batas atas ini akan selalu 0. Jadi tinggal batas bawahnya. Kalau batas bawahnya, jadi di sini Anda lihat ini 0 dikurang. Nah, ketika diambil limit T sama dengan 0, eksponensialnya jadi 1, Y-nya jadi Y0 ya. Kita belum tahu Y0 ini apakah 0 atau tidak, kan bergantung eksplisit fungsi Y-nya ya. Saya belum spesifikasi, ini berlaku general. Jadi Y0 saja. Ya. Oke, ini suku pertama. Suku keduanya apa? Anda lihat, integral ini tiada lain daripada definisi
transformasi Laplace dari fungsi Y. Ya kan? Jadi sekarang ini bisa kita tulis minus Y. T sama 0 plus P LY. Ya. Paham ya? Ini adalah transformasi Laplace dari transformasi Laplace dari Y aksen. Jadi transformasi Laplace dari aksen adalah minus Y 0 ditambah P transformasi Laplace Y. Ya. Jadi kalau saya definisikan notasi berikut ya, Y besar ini adalah L Y untuk memudahkan aja ya. Dan Y0 ini adalah Y pada T sama dengan 0, maka hasil di atas dapat saya tulis sebagai Y besar dikurang P dikali Y besar maksudnya, PY besar dikurang Y0. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu adalah L Y aksen. Bagaimana kalau L Y double aksen? Jadi turunan keduanya kita cari transformasi Laplace. Nah, turunan kedua ini kan berarti adalah integral dari 0 sampai tak berhingga D per dt dari Y aksen ya. Kali E pangkat minus PT. Nah, saya bisa terapkan cara yang sama seperti tadi ya. Ini bisa ditulis sebagai dua suku. Suku pertama adalah ini. Ya. dt min. Suku keduanya adalah Y aksen dikali D per dt dari E pangkat min PT. Ya. Suku pertama ini dapat dengan mudah Anda lihat bisa dievaluasi sebagai aksen dikali E pangkat min PT dari batas-batasnya pada batas-batasnya 0 sampai tak berhingga ya. Nah, ini kan kalau turunin jadi keluar min P ya. Jadi ini plus P dikali integral dari 0 sampai tak berhingga Y aksen E pangkat min PT dt. Oke. Baik. Sama seperti sebelumnya, ya. Ini T pada tak berhingga akan 0, jadi di sini saya akan mengambil ini adalah minus Y aksen pada T sama dengan 0. Saja ya, hasilnya. Nah, ini dalam integral ini, ya, dalam integral ini seluruhnya adalah tiada lain daripada L Y aksen. Ya. Jadi kalau saya bisa gunakan notasi yang sama seperti sebelumnya, LY double aksen itu adalah min Y0 aksen. Y0 aksen itu adalah Y aksen dievaluasi pada T sama 0 gitu ya. Plus, nah ini kan adalah LY aksen tadi adalah PY besar min Y0. Berarti ini adalah plus P kuadrat Y besar min PY0. Oke, inilah bentuk transformasi Laplace untuk Y double aksen dan Y aksen. Bisa ada pertanyaan? Oke, kembali ke pertanyaan awalnya berarti. Apa gunanya transformasi Laplace ini semua? We're getting into it. Sekarang kita tinjau satu persamaan diferensial. Ya. Persamaan diferensialnya ini yang inhomogen, langsung aja ya.
gitu ya. Ini langsung kita tinjau soal ya. Tinjau Y double aksen plus omega kuadrat Y. Ini persamaan diferensial yang kita tinjau pada kasus rangkaian RLC kemarin ya. Hanya saja mungkin tidak ada suku resistansinya untuk memudahkan. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga, nggak ada masalah ya. Tapi for the sake of simplicity ya, untuk argumen yang memudahkan, ya, saya ambil contoh yang simpel dulu. Ini satu konstanta dikali kosinus omega, saya kasih omega aksen gitu ya, omega aksen T. Saya punya persamaan diferensial seperti ini, dan saya lengkapi persamaan diferensialnya dengan syarat awal. Ya, syarat awalnya misalnya Y pada T sama dengan 0 adalah konstanta B gitu ya. Y aksen pada T sama 0 adalah 0. Jadi transformasi Laplace ini akan bekerja kalau persamaan diferensialnya ini sudah punya syarat awal, atau dengan kata lain, solusi yang diberikan oleh persamaan Laplace ini adalah solusi yang unik ya, bukan solusi umum. Oke, apa yang perlu kita lakukan di sini? Jadi triknya adalah persamaan diferensial ini ya, artinya ruas kiri dan ruas kanannya, ruas kiri dan ruas kanannya ini kita tarik transformasi Laplace-nya. Ya, jadi kita tarik transformasi Laplace kiri dan kanannya. Saya mohon maaf, ada yang saya ketinggalan. Harusnya mungkin saya jelaskan di awal kali ya. Tampak saya ketinggalan menjelaskannya. Mungkin akan saya pause dulu penjelasan saya. Saya akan coba sedikit singgung mengenai sebenarnya inilah karakteristik atau karakter dari transformasi Laplace. Oh, sebentar ya, ada yang mau saya. Oke, saya kembali. Saya cari ruang dari mana enak ya di sini ya. Oke, mungkin saya ambil ruang di sini dulu ya sebelum saya masuk ke contoh tadi ya. Mohon maaf, saya ini ketinggalan menjelaskan problem ini ya. Ada sifat-sifat dari transformasi Laplace yang perlu saya singgung sedikit ya. Mungkin saya kasih properties atau sifat dari transformasi Laplace ya. Sifat transformasi Laplace. Transformasi Laplace memenuhi dua sifat ini ya. Yang pertama, kalau Anda transformasikan penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi, ya, misalnya f fungsi t plus atau minus g fungsi t, ya. Ya, Anda bisa lihat ini berarti adalah integral dari f plus g gitu ya. F plus g semuanya dalam fungsi t.
E min PT. Nah, karena integral itu sifatnya linear, maka Laplace transformasi Laplace juga bersifat linear. Jadi ini adalah integral dari F E min PT dt plus integral dari G E min PT dt ya. Dan kata lain, L dari F plus G ini hanyalah L dari F plus atau minus ya, di sini ada minusnya. L dari G. Ya, jadi sifatnya linear ya. Sifat kedua, kalau saya transformasi Laplace-kan suatu fungsi f dikalikan dengan suatu konstanta, ya Anda bisa dengan mudah lihat bahwa ini dengan definisi transformasi Laplace, Anda bisa buktikan bahwa itu sama dengan konstanta dikalikan transformasi Laplace dari ft. Ya. Ini dua sifat transformasi Laplace yang kita istilahkan linear. Ya, jadi transformasi Laplace adalah linear dalam arti bahwa dua sifat ini terpenuhi. Karena itu maka operator integral dari integral Laplace ini juga dinamakan operator integral yang linear. Oke, kenapa saya singgung itu karena di sini menjadi relevan ya. Kalau saya tarik transformasi Laplace kedua ruas ya, maka di ruas kiri transformasi Laplace dari Y double aksen plus transformasi Laplace dari omega kuadrat Y. Ya, ini langsung aja saya tulis ya. Transformasi Laplace dari Y double aksen tadi sudah kita dapatkan P kuadrat Y besar ya, min Y0 aksen min P Y0 ya. Sama ya, persis ya. P kuadrat Y besar min Y0 aksen min P Y0. Ditambah omega kuadrat dari, nah ini sifat kedua ya, omega kan konstanta, transformasi Laplace dari omega kuadrat Y berarti sama dengan omega kuadrat dari transformasi Laplace Y. Ya, transformasi Laplace dari Y sudah kita simbolkan Y besar seperti ini. Jadi di ruas kiri hasilnya seperti ini. Ruas kanan, transformasi Laplace dari cos omega aksen T. Oke. Nah, itulah gunanya tabel sekarang ya. Tadi kenapa 1 jam pertama saya gunakan untuk mencari beberapa transformasi Laplace dari fungsi-fungsi yang kita ketahui. Jadi sekarang Anda butuh tabel ya, atau kalaupun tidak butuh tabel Anda bisa kerjakan langsung ini transformasi Laplace-nya Anda kerjakan lagi gitu. Apa transformasi Laplace dari cos omega aksen T? Ini sudah kita dapatkan ya tadi. Langsung aja saya tuliskannya. Ini hasilnya adalah P per P kuadrat plus omega aksen kuadrat, ya kan? Kalau kita masukkan batas syarat awalnya, maka ini jadi 0, ya kan? Karena Y aksen 0 adalah 0, ya. Dan Y0 adalah B, ya. Jadi sekarang saya bisa tuliskan ini ada P kuadrat plus omega kuadrat mengalikan Y besar minus B adalah konstanta dikali P, gitu ya. Ini sama dengan AP per P kuadrat plus omega aksen kuadrat. Yang ingin kita cari apa? Yang ingin kita cari adalah solusi Y. Dengan kata lain yang kita cari adalah Y besarnya di sini. Dalam konteks transformasi Laplace yang ingin kita cari adalah Y besarnya. Maka Y besar bisa ditulis sebagai, ya ini saya oper semuanya ya ke ruas kanan ya. Ini berarti AP per P kuadrat plus omega aksen kuadrat plus BP ya. Semuanya dibagi dengan P kuadrat plus omega kuadrat. Ini Anda bedakan ya, omega aksen sama omega ya, keduanya berbeda. Ya. Ini kalau saya lanjutkan,
Maka ini menjadi AP dibagi, ini ada P kuadrat plus Omega kuadrat, dikali P kuadrat plus Omega aksen kuadrat, ya, ditambah B P per, ya ini P kuadrat plus Omega kuadrat saja. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ini Y gitu ya, di ruas kirinya ya. Nah, Y itu sendiri adalah transformasi Laplace dari Y kecil ya. So, ini kalau boleh saya tulis seperti ini ya. A dikali P per P kuadrat plus Omega kuadrat dikali P kuadrat plus Omega aksen kuadrat. Tambah ini, saya keluarkan konstantanya gitu ya. B mengalihkan P per P kuadrat plus Omega kuadrat. Oke. Nah, Y itu sendiri, ya, Y itu sendiri adalah transformasi Laplace dari fungsi Y. Ya. Artinya apa? Artinya kalau saya ingin mencari Y kecil sebagai fungsi T, itu ekuivalen dengan saya menarik inverse transformasi dari Y besar. Paham ya? Karena Y besar adalah transformasi Laplace dari fungsi Y kecil, maka fungsi Y kecil itu adalah transformasi inverse atau transformasi Laplace inverse dari Y besar. Berarti sekarang saya mencari solusi Y sebagai fungsi T itu tiada lain daripada transformasi Laplace dari ini semua. Ya. Dengan menggunakan dua syarat linear tadi, saya bisa tuliskan seperti ini. P per P kuadrat plus Omega kuadrat kali P kuadrat plus Omega aksen kuadrat. Ya. Ditambah B dikali transformasi Laplace dari gitu ya. P per P kuadrat plus Omega kuadrat. Oke. Gimana cara nyarinya, Pak? Gunakan tabel. Tabel transformasi Laplace ya. Kalau Anda lihat di tabel ya. Di tabel di akhir bab 8 itu ya. Caranya gimana? Lihat di kolom yang Y besar ya. Lihat di kolom yang Y besar, artinya itu di kolom kedua ya. Ada nggak, misalnya gini, misalnya saya ambil yang suku kedua dulu biar mudah ya. Coba lihat di kolom kedua dari tabel transformasi Laplace itu, cari yang bentuknya P per P kuadrat plus Omega kuadrat. Itu L berapa? Ada yang bisa jawab? Masih mengikuti saya? L4, ya. Itu kan sebenarnya sama seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi, jadi ini ada di tabel L4, ya. Maka kalau gitu, cara mencari transformasi inverse-nya, transformasi inverse dari tabel kedua, dari kolom kedua adalah kolom pertama. Paham ya?
Jadi dengan kata lain transformasi inverse dari P per P kuadrat plus omega kuadrat itu adalah L4 itu kan berarti kolom pertamanya cos ya. Jadi di sini L inverse dari ini adalah cosinus omega T. Itu cara nyarinya. Sudah dipahami? Nah, sekarang kalau gitu yang pertama gimana? Yang suku pertama. Itu ada di tabel di kolom berapa tuh? Apa di L berapa? P dibagi P kuadrat plus omega kuadrat dikali P kuadrat plus omega aksen kuadrat. Coba. L berapa tuh yang kolom kolom tabel kolom kedua itu isinya seperti itu. Yang isinya seperti ini, itu di L berapa? Bisa jawab? Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Ada di tabel berapa? Dari L1 sampai L35 itu ada nggak? Halo, halo, suara saya terdengar. L3. Kenapa? L3. L3. Kalau L3 maka penyebutnya cuma salah satu aja. Tapi ini dua penyebutnya. L8 mirip sih Pak, cuman nggak itu, nggak Iya. ada aksen. Enggak. Oke. Berarti bukan. Kira-kira berapa mana? Betul, L8 mirip tapi bukan. L11 juga mirip tapi itu kuadrat. Ya, sedangkan di sini omega sama omega aksen beda. Ya. Kalau di L11 itu kan omeganya sama dengan omega aksen biar bisa sama dengan L11. Jadi kalau Anda cek, ternyata ini nggak ada di tabel mana-mana, nggak ada di tabel transformasi Laplace L berapapun. Jadi gimana Pak? Nah, itulah kuncinya. Sekarang di sini kita harus uraikan atau kita harus ubah bentuk ini menjadi bentuk yang bisa kita temukan di tabel transformasi Laplace. Paham nggak? Jadi kita coba uraikan bentuk ini menjadi bentuk yang bisa kita temukan di tabel transformasi Laplace. Nah, ini sebenarnya satu bab bahasan sendiri ya. Kalau saya ngajar ini semester lalu saya ngajar di Fismat 2, itu saya ada satu hari sendiri saya bahas ini. Itu berkaitan dengan dalam matematika apa yang dinamakan sebagai ekspansi fraksi parsial. Ya. Saya rasa mungkin saya nggak ada waktu untuk bahas itu secara umum di sini ya. Mungkin nanti bisa saya kasih suplemen berupa video asinkronus. Tapi anyway, saya akan ambil contoh bagaimana ekspansi fraksi parsial tadi diterapkan di sini. Jadi sekarang kita problemnya adalah saya nggak bisa nemu bentuk ini tuh ada di L berapa di tabel transformasi Laplace ya. Karena saya nggak bisa nemu, maka saya nggak bisa cari inverse-nya kan. Jadi idenya adalah untuk bisa cari inverse, saya harus bisa uraikan ini, bentuk ini, menjadi bentuk yang bisa kita temukan di transformasi Laplace. Ingat, ya transformasi Laplace itu, dan juga transformasi inverse-nya ya, itu linear terhadap penjumlahan ya, tapi tidak terhadap perkalian. Ya. Jadi maksudnya gimana Pak? Maksudnya transformasi Laplace termasuk inverse juga, sama juga ya. Ini kalau saya punya, apa tadi? P ditambah GP ya. Ini kan sama dengan transformasi dari dari F ditambah transformasi dari G gitu ya.
tambah transformasi dari G. Ya kan, linear ini. Tapi kalau saya punya FP dikali GP, ya ini nggak linear ya. Jadi tidak sama dengan F dikali G, gitu ya. Kalau ini berlaku, maka ini selesai ya. Saya bisa tuliskan P per P kuadrat per omega plus omega kuadrat sebagai itu L berapa? L4 ya. Lalu sininya seper P kuadrat plus omega aksen kuadrat sebagai L3 dikalikan seperti ini ya. Tapi tidak, itu tidak berlaku ya. Transformasi ini tidak berlaku. Jadi linear dalam penjumlahan ya, bukan dalam perkalian seperti ini ya. Karena memang kalau Anda integralkan perkalian dua buah fungsi itu tidak sama dengan integral dari fungsi pertama dikali integral dari fungsi kedua, ya kan? Definisi integral kan tidak seperti itu. Nah, itulah problemnya. Jadi di sini kita harus uraikan agar bisa ditulis dalam bentuk yang bisa kita temukan di tabel. Caranya gimana? Caranya adalah sebagai berikut. Jadi gini, saya akan tuliskan P kuadrat plus omega kuadrat, P kuadrat plus omega aksen kuadrat. Nah, kalau Anda perhatikan yang bisa Anda temui di tabel, ya, itu yang secara individu ya, tadi Anda bilang yang penyebutnya P kuadrat plus sesuatu kuadrat aja, tapi tidak dikalikan seperti ini. Maka idenya adalah kita bawa ini menjadi, coba cari bisa nggak ini bisa didekomposisi nggak menjadi P kuadrat plus omega kuadrat ditambah P kuadrat plus omega aksen kuadrat. Nah, di sininya adalah pembilangnya itu yang kita samakan agar sama dengan ruas kiri ya. Nah ini kalau pakai metode yang tadi saya sebutkan, saya akan mengambil ini ini konstanta, jangan pakai ya nggak apa-apa A ini konstanta dikali P ditambah B gitu ya. Ini konstanta dikali P ditambah ini konstanta jadi A B C D ini konstanta ya. Jadi idenya adalah saya menuliskan bentuk ini ke dalam bentuk yang seperti ini. Kenapa saya memilih bentuk seperti ini? Anda lihat masing-masingnya ini udah bisa ditemukan di tabel integrasi. Tabel transformasi Laplace maksud saya. Ya, itu bisa ditemukan di tabel transformasi Laplace. Jadi sekarang tugas kita tinggal mencari apa koefisien A, B, C, dan D agar persamaan ini terpenuhi. Paham ya? Oke, saya teruskan sedikit ya. Ini berarti kita ya berarti kan kita samakan penyebut kan ya. Jadi penyebutnya ini kan adalah P kuadrat plus omega kuadrat dikali P kuadrat plus omega aksen kuadrat ya kan. Berarti maka pembilangnya kalau saya saya jumlahkan dua suku ini, saya punya di sini AP plus B mengalikan P kuadrat plus omega aksen kuadrat ya. Ditambah CP plus D mengalikan P kuadrat plus omega kuadrat. Nah, ini Anda uraikan aja, Anda tuliskan secara eksplisit ya. Panjangin gitu deh ya. Di bawahnya penyebutnya sama, jadi nanti aja saya tulis. Nah, tapi kan ini kalau Anda buka kurung di pembilangnya, ya, ini akan menjadi AP pangkat 3, ya kan, plus A omega aksen kuadrat P, plus BP kuadrat, plus B omega aksen kuadrat, ya, plus ini CP pangkat 3, plus
C omega kuadrat P plus dP kuadrat ya plus D omega kuadrat ya. Ini bawahnya sama ya. Sampai sini ada yang get lost, ada yang bingung nggak? Silahkan kalau bingung. Nah, ini bisa Anda sederhanakan ya, Anda simplifikasi pembilangnya. Pembilangnya Anda simplifikasi, jadi Anda kumpulkan mana yang suku-suku P pangkat 3. P pangkat 3 ini mengandung A ditambah C maksud saya. A tambah C ini mengalihkan P pangkat 3. Suku-suku P kuadrat mana aja? B plus D itu suku mengalihkan P kuadrat. Suku-suku P mana saja? Yang mengalihkan P mana saja? Ada A omega aksen kuadrat, ada C omega kuadrat, ya, plus C omega kuadrat ini mengalihkan P. Dan suku-suku yang konstanta tidak mengandung P, berarti ada 2 ya, B omega aksen kuadrat plus D omega kuadrat. D di sini bukan diferensial ya, ini konstanta ya. A, B, C, D ini konstanta yang ingin kita cari ya. Jadi A, B, C, D ini konstanta yang ingin kita cari agar ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, di sini ada pertanyaan? Kalau gitu, ini bawahnya sama ya, jadi bawahnya nggak usah bawahnya saya kurungin aja ya, saya kasih kurung seperti ini ya. Set ya, gitu ya. Buat menyamakan di ruas kiri juga sama. Ini. Jadi bawahnya sama, tinggal atasnya berarti kita samakan ya. Berarti gimana menyamakan? Anda lihat di ruas kiri pembilangnya cuman ada suku P pangkat 1. Di ruas kanan pembilangnya ada sampai suku P pangkat 3 ya, suku P pangkat 2, suku P pangkat 1 ada, dan suku P pangkat 0. Maka kita samakan. Kita samakan di ruas kiri suku P pangkat 3-nya ada atau enggak? Enggak ada. Maka A plus C harus sama dengan 0. A plus C sama dengan 0. Dari sini saya punya relasi A-nya sama dengan minus C. Ya. Ini suku P pangkat 3. Ini suku P pangkat 2. Di ruas kiri ada nggak P pangkat 2? Nggak ada. Maka di ruas kanan B plus D harus sama dengan 0. Ya. Dengan kata lain, B-nya sama dengan minus D. Oke. Sekarang suku P pangkat 1. Ada nggak di ruas kiri? Ada. 1. Ya. Maka A omega aksen kuadrat ditambah C omega kuadrat harus sama dengan 1. Ya. Nah, karena C adalah minus A atau A adalah minus C, saya bisa solve ini. Ya, saya bisa solve ini. Maka ini menjadi, kalau saya keluarkan A-nya, A omega aksen kuadrat min omega kuadrat sama dengan 1. Maka di sini A-nya sama dengan 1 per omega aksen kuadrat min omega kuadrat ya. Karena A-nya seperti ini, ya C-nya adalah minus A, berarti ini min 1 per omega aksen kuadrat min omega kuadrat. Terakhir, pangkat 0, P pangkat 0. Ada nggak di ruas kiri konstanta atau P pangkat 0? Nggak ada kan, hanya ada P saja. Maka di ruas kanan ini semua harus sama dengan 0 ya. Berarti di sini saya punya B omega 0 kuadrat plus, omega aksen maksud saya, bukan omega 0. B omega aksen kuadrat plus D omega kuadrat sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau karena B sama dengan minus D,
Maka saya bisa tulis B omega aksen kuadrat min omega kuadrat sama dengan 0. Dari sini saya punya kesimpulan bahwa B-nya sama dengan 0. Dan itu juga sama dengan D. Oke, kita sudah dapat semua. ABCD sudah dapat ya. ABCD sudah dapat. Maka apa saja ini? Ini A, ini B, C, D. Ya. Langsung kita masukkan aja ke, berarti kalau gitu, tadi apa? P per P kuadrat plus omega kuadrat dikali P kuadrat plus omega aksen kuadrat itu bisa ditulis sebagai apa tadi? AP plus B, CP plus D gitu ya, dengan A, B, C, D-nya tadi ya. Nah ini kan bisa saya tulisin. Anda lihat A dan C-nya ini kan seper omega aksen kuadrat min omega kuadrat ya. Cuma ada plus minusnya aja. Nah ini Anda bisa lihat bahwa saya bisa tuliskan seperti ini. Ini seper omega aksen kuadrat min omega kuadrat. Nah maka ini adalah tadi suku P per P kuadrat plus omega kuadrat dikurang P per P kuadrat plus omega aksen kuadrat. Ya, jadi Anda lihat kalau saya bisa menuliskan bentuk ini sebagai ini. Tujuan saya tercapai. Kenapa? Kalau saya tarik inverse transformasi Laplace kedua ruas, berarti saya mencari inverse transformasi Laplace dari ini ya. Dengan sifat linear saya bisa keluarkan konstanta. Ini konstanta kan ya, tidak mengandung P. Berarti ini adalah transformasi inverse dari P per P kuadrat plus omega kuadrat dikurang transformasi inverse dari P per P kuadrat plus omega aksen kuadrat. Ada yang tahu? Isinya apa? Yang ini apa? Suku pertama di ruas kanan ini apa? Itu L berapa? Sama kayak tadi ya sebelumnya ya. Ini semuanya adalah L4, tapi dengan A yang berbeda. Jadi ini adalah cos ya. Cos omega T, ini adalah cos omega aksen T. Ya. Maka saya punya dapat semua solusinya. Ya. Kalau kita kembali lagi ke sini, ya. Kan tadi YT-nya adalah ini ya, A konstanta dikali, ini yang tadi barusan kita selesaikan, kita dapatkan, ditambah, nah ini sudah kita dapat tadi ya. Jadi kalau Anda gabung semuanya, saya tidak akan tulis lagi ya urut-urutannya karena tadi sudah ditulis di atas. Ini adalah A dikali ini semua, berarti A dikali omega aksen kuadrat per min omega kuadrat, dikali cos omega T, ya, min A dikali ini yang sama lagi, gitu ya, dikali cos omega aksen T, ditambah B tadi ya, B dikali omega, dikali cos, dikali cos omega T. Ya, ini omega T ya. Nah, ini kan bisa saya gabung ya, suku pertama dan suku ketiga ya. Ini menjadi A per omega aksen kuadrat min omega kuadrat plus B dikali cos omega T min A per omega aksen kuadrat min omega kuadrat dikali cos omega 0, omega aksen menurut saya. Cos omega aksen T. Inilah solusi unik dari
persamaan diferensial yang tadi kita tinjau. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke, saya sudah mau masuk 12:30, jadi saya akhiri dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini.